Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang saya akan mencoba menjelaskan rangkaian dari robot line follower ini ya. Saya dilihat ini tampilan robotnya. Di sini ada baterai, di bawahnya ada 2 buah motor DC atau dinamo. Di sini ada roda bantuan, roda ketiga. Kita gunakan 2 buah roda yang disambung ke motor DC-nya. Ini baterainya. Kita menggunakan 4 buah baterai dihubungkan nanti ke sini. Nah, kemudian ini sambungan untuk motor DC-nya. Di sini ada 2 buah transistor. Ini IC LM393 ya. Dengan 7 buah kaki, tapi yang digunakan hanya 2 pasang op-ampnya. Kemudian di sini untuk pengatur cahaya dan kecepatannya, untuk kalibrasinya. Resistor. Ada 2 buah resistor. Ini untuk rangkaian komparatornya ya. Nah, kemudian di sini ada rangkaian di sini tuh untuk sensornya. Nah, nanti kita akan bedah satu-satu. Kita buka. Di sini saya cabut. Untuk rangkaian komparatornya, kabel-kabelnya juga dicabut dulu. Nanti bisa kita rakit kembali. Nah, bisa dilihat ini untuk rangkaian komparatornya. Jadi saya di sini menggunakan pin 1 dan juga pin ke-4. Nah, untuk LM339 ini, jadi yang pin pertama ini adalah output 1, ini output 2. Kemudian di seberangnya pin 14 dan 13, output 3 dan output 4. Nah, saya menggunakan output 1 dan output 4, otomatis pin kedua dan pin ke-14 ini tidak saya gunakan. Kemudian di sini pin ketiganya ini adalah VCC. Di hadapan VCC ada ground. Kemudian di sini pin ke-4 2 in min, pin negatif dari 2 input. Di bawahnya pin ke-5, pin kedua input positif. Di bawahnya pin pertama input negatif. Pin ke-7 pin pertama input positif. Nah, di sini karena kelebihan jadi tidak digunakan ya. Untuk dudukannya sendiri, dudukan IC-nya ini. Kemudian di seberangnya, seberang pin ke-7, pin ke-8, pin 3 input negatif, di atasnya 3 input positif, atasnya lagi pin ke-10 4 input negatif, 11 4 input positif. Nah, jadi IC ini menyesuaikan gitu dihubungkannya, karena yang diberi contoh adalah 2 pasang 4 pin, jadi menggunakan 2 op-amp. Tapi kalau sekarang di sini 4 op-amp, tapi yang kita gunakan hanya 2. Bisa dilihat untuk rangkaiannya yang komparator. Jadi pin VCC atau di sini VCC-nya itu di sebelah sini ya. Pin ketiga 1, di sini 1 2 3. Nah, VCC ini 1 2 3. Nah, ini VCC ini dihubungkan ke bagian mohon maaf tadi yang saya tunjuk itu ground ya. Jadi di sini ini kan ground. Nah, ground ini terhubung langsung ke groundnya juga, kita hubungkan dengan kabel karena tidak ada jalurnya lagi. Jadi meloncat gitu ke sini. Nah, di sini juga ground. Nah, ground ini masuknya ke bagian ground yang dihubungkan ke baterai. Jadi ke sini. Nah, yang ini tuh dihubungkannya ke sini. Yang di sebelah kiri. Kalau di sini jadinya sebelah kanan. Nah, jadi dihubungkannya lewat sini, nyambung ke sini. Lanjut untuk output 1. Output 1 berarti ini. Nah, yang ini sebagai output 1 dihubungkan langsung ke output juga. Nah, ini kan output yang di sini itu untuk ke sensor. Sedangkan yang di sini untuk ke baterai, ke sumber arusnya VCC. Nah, kita lihat bagian transistor. Transistor ini kita gunakan 2 karena kita menggunakan 2 sensor ya untuk membuat ini line follower. Jadi di sini ini adalah kaki basis, makin di tengahnya kolektor dan di ujungnya ada
emitor. Nah, kaki basis ini dihubungkan langsung ke output 2. Di sini saya menggunakannya output 1 ya. Saya gunakan 1 dan 4. Yang untuk sebelah sini dihubungkan ke output 1, yang sebelah sini kolektornya dihubungkan ke output 4. Nah, sedangkan bagian emitornya dihubungkan ke input 2, input 4 negatif, dan di sini input 2, input 1 negatif. Nah, untuk inputnya sendiri, jadi bisa dilihat ya di sini. Untuk yang LM339 ini, input 4 negatif itu pin ke-10. 1 ke-10 berarti di seberang pin ke-5. 1 2 3 4 5. Nah, ini input 2 negatif, input 4 negatif bisa kita lihat di sini. Nah, dia langsung terhubung ke bagian emitor ya. Ini emitornya dihubungkan ke input 4. Nah, mungkin ini untuk rangkaian komparatornya ya. Selanjutnya bisa kita lihat rangkaian ini bisa dilepas sebentar. Ini untuk rangkaian sensornya. Sensornya lebih sederhana karena yang membuat agak rumit di rangkaian komparator ini adalah IC-nya ya, rangkaian IC. Kalau ini kita hanya menyambungkan antara sensor cahaya LDR, 2 buah sensor cahaya LDR dan 2 buah lampu, yang kita gunakan resistor sebagai penyetabil arusnya, jadi arus yang masuknya itu tidak terlalu besar, dihubungkan ke bagian sini. Nah, bagian ini itu ada VCC, ground, S1 dan S2. S1 dan S2 itu kurang lebih untuk ke arah input 1 negatif. Nah, jadi input 1 negatif itu kan tadi dihubungkannya ke kaki emitor ya. Jadi jika ada, jadi dia tuh mengaturan arus yang masuk. Jadi di sini tuh jika mobilnya kita taruh di lantai yang putih ya, maka akan ada cahaya yang dipancarkan LED kemudian mengenai lantai putih dan dipantulkan oleh lantai sehingga mengenai LDR ini. Nah, jika mengenai LDR akan dalam kondisi terang, dan pada kondisi terang resistansi LDR ini akan turun. Nah, jadi saat resistansi LDR-nya turun, maka arus atau tegangan itu akan pindah ke kaki komparator, pindah ke sini nih. Kan tadi kita hubungkan ke yang ini, S2. Nah, ini kan VCC, ground, terus S2, S1, S1. Nah, jadi saat pindah ke kaki komparator akan rendah tegangan yang masuknya. Nah, jika tegangan yang masuk ke kaki komparator rendah, yang masuk ke kaki negatif dari IC ya, maka dan di sini tuh ada op-amp-nya ini rangkaian inverting. Nah, jadi rangkaian inverting ini mengubah yang negatif menjadi positif, sehingga output pada komparator ini akan tinggi. Jadi saat LDR rendah, V sensornya akan rendah, dibalik oleh komparator pada kondisi high. Kemudian karena komparator tinggi berarti ada arus yang mengalir ke kaki basis. Tadi kan kaki basisnya terhubung tuh ke sensor. Nah, jika ada arus pada kaki basis, maka transistor aktif. Transistor ini aktif. Dua-duanya aktif. Nah, pada saat transistor aktif akan ada arus yang masuk. Jadi saat ada arus yang masuk mengalir dari kolektor ke emitor. Nah, ini kaki basis, ini kolektor, ini emitor. Nah, setelah ada arus dari kolektor emitor, maka akan diteruskan ke motor DC. Jadi motor DC-nya akan bergerak. Jadi saat sebelah sini ada cahaya, motor yang sebelah kiri yang di sini akan bergerak. Jadi kalau di sininya keadaan gelap, di sininya terang, di sini gelap, di sini terang, maka yang jalan kan yang sebelah kanan. Jadi dia akan belok ke kanan. Yang kiri mati. Jadi begini jalannya. Nah, begitu kurang lebih. Ini untuk skematik rangkaiannya ya.
bisa dilihat, bukan skematik sih, ini hasil solderannya yang dihubungkan. Nanti skematik rangkaiannya akan ditampilkan, bisa dilihat juga. Untuk pin-pinnya menyesuaikan ya dari skematik itu, atau bisa dilihat juga skematik rangkaian yang sudah disesuaikan dengan IC yang 8 kaki atau dengan 2 op-amp, 4 op-amp maksudnya, maaf. Nah, paling kurang lebih untuk penjelasan rangkaiannya seperti itu ya. Jadi kita butuh 2 buah rangkaian. Yang pertama rangkaian sensor cahaya menggunakan LDR, dan yang kedua rangkaian komparator menggunakan apa ini namanya, transistor, IC, resistor, dan juga dudukannya jangan lupa. Dan ini lupa namanya. Ya, jadi begitu saja untuk penjelasan rangkaiannya. Sekarang kita akan coba rakit kembali ya. Jadi pertama kita letakkan dulu si rangkaian sensornya di depan. Jadi ini kan kita udah bikin bodinya nih. Di bawahnya itu kita pasang motor DC atau dinamo. Diganjel menggunakan bambu seperti ini supaya dia tidak goyang ya, jadi kuat. Nah, kemudian di sini ada roda tambahan, roda bantuan saya bikin pakai tutup botol. Nah, kita pasang dulu sensor LDR-nya. Kebalik, maaf. Nah, ininya dimasukkan dulu kabelnya ke lubang di sini. Nah, kemudian kita pasang. Nah, jika sensor sudah terpasang, kita pasang komparatornya di atas baterai. Bisa dilihat. Nah, ini masuk. Di sini sudah ada lubangnya ya. Untuk ini, jadi bisa langsung dimasukkan. Maaf, kabelnya nyalain. Nah, ini masuk. Sebelah sana juga masuk. Nah, sudah. Kalau sudah, kita sambungkan dari sensor ke komparator. Kita sambungkan. V input dengan V input, S1 S2 dengan S2, S1 dengan S1. Output dengan output atau ground bisa dibilang. Bukan outputnya, maaf. VCC dan groundnya, jadi harus sesuai. Nah, kalau sudah, kita bisa hubungkan ini untuk motor DC-nya. Motor DC sebelah kanan dihubungkan ke sini. Nah, kalau ini dipasangnya terbalik, nanti dia jalannya bisa kebalik ya. Jadi harus tepat antara positif dan negatifnya. Kemudian yang sebelah kiri, nah terakhir baterainya kita hubungkan, positif, negatif. Nah, jika sudah terhubung semua, maka dia akan menyala. Bisa dilihat tuh, dia akan berjalan. Nah, kenapa? Nah, ini berarti LDR-nya kedekatan, makanya dia nyala. Kita jauhin dikit. Nah, kenapa dia tidak berjalan? Karena di sini mejanya hitam ya, jadi tidak ada cahaya yang dipantulkan. Mari kita akan coba ke lintasannya. Oke. Baik, untuk pengujian yang pertama berlawanan arah jarum jam. Bisa dilihat mobilnya sudah bisa berbelok ke kiri ya. Berarti sensor untuk di sebelah kirinya sudah lancar. Kemudian setelah itu kita coba ke arah sebaliknya yang searah jarum jam. Dapat dilihat dapat berbelok dengan lancar. Namun di sini di sini agak sedikit macet karena itu lintasannya itu tidak rata. Jadi ada gerenjul gitu di situnya. Nah, lihat berhenti lagi di situ. Nah, tapi sisanya lancar tuh. Nah, di sana ada gerenjulan. Jadi lintasannya tidak rata, makanya robotnya berhenti di situ.